Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikril ghafilun. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam di penghujung bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Anwar. Baru dengar mungkin istilah Rabiul Anwar. Taunya Rabiul Awal. Para aulia menyebutnya bulan Rabi ini, bulan Maulid ini Rabiul Anwar, bulan Rabi yang bercahaya. Bulan Rabi yang bercahaya, Rabiul Anwar. Bulan Rabi yang bercahaya karena siapa? Berkatnya siapa? Sebab siapa bercahaya? Sebab Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wulidal huda fal kainatu biya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Diungkapkan di dalam syair wulidal huda, ketika Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan fal kainatu biya'u, maka alam semesta ini bersinar bercahaya. Alam semesta bercahaya dan bersinar. Wa famuz zamani tabassumun wa thana'u, dan ibaratkan kinayah ungkapan zaman ini ada mulutnya, maka mulutnya itu zaman senyum. Mulut itu zaman senyum dan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatihi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita termasuk bagian dari umatnya. Umat-umat Nabi terdahulu, bahkan jangankan umatnya, nabinya pun mereka memohon kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala agar dijadikan bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa diantaranya. Nabi Musa yang telah Allah Ta'ala jadikan Rasul, menjadi Nabi dan Rasul, meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan aku dari bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa, engkau telah aku angkat menjadi seorang Rasul. Engkau telah aku jadikan seorang Rasul. Tidak mungkin engkau menjadi umatnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian daripada umat yang mulia ini. Namun kita punya tugas. Kita punya sesuatu yang harus kita laksanakan, yang kita emban. Perintah-perintah Allah dan perintah Nabi sudah sampai di mana kita memahaminya, sudah sampai mana kita mengamalkannya. Kalau untuk mengamalkannya mungkin masih banyak yang belum kita amalin, karena boro-boro ngamalin, tahunya aja belum. Sunnah-sunnah Nabi masih banyak yang belum kita tahu, belum kita fahami, masih banyak yang belum kita ketahui. Maka dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu ini, kita mencoba untuk memahami, mengetahuinya, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala taufiknya, pertolongannya, kemudahan, arahan dari Allah agar kita dapat mengamalkan dan merealisasikannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Keberuntungan seseorang dengan hadir di majelis. Keberuntungan seseorang dengan mengikuti para ulama-ulama salihin. Dan ketika jauh dari mereka, maka kita akan mendapatkan kerugian dan kerugian. Senantiasa kita harus bersama mereka. Di dalam syair dikatakan, wala takun an ulin nuha bi ba'idi. Ada kalimat tuh penggalan syair di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Senantiasa kita selalu belajar dan belajar, menggali ilmu, bertanya kepada para ulama salihin. Jangan sampai kita menjauh dari mereka. Jangan sampai kita menjauh dari orang-orang saleh. Keberuntungan akan di hadapan kita. Kesuksesan di hadapan kita ketika kita
dekat dengan mereka. Ketika kita memiliki hubungan yang erat, ilaqah, ketika kita memiliki istilahnya hubungan yang erat dan juga nisbah kepada mereka. Yang bernisbah kepada para aulia, para sholihin tentu akan menjadi mulia. Kemuliaan dan kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita nggak punya ilaqah, nggak punya nisbah kepada orang-orang saleh, para aulia, ya mungkin kemuliaannya hanya sesaat dengan harta di dunia. Itu pun bukan kemuliaan yang sejati, bukan kemuliaan yang sesungguhnya, bukan dengan harta, bukan dengan ini dan itu kekuasaan, tetapi dengan ketakwaan, dengan istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam kita memahami dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemuliaan yang sejati, yang sesungguhnya. Bahkan kehidupan yang sejati, kehidupan mereka. Al-Imam Abi Madian Al-Maghribi mengatakan, ma ladzatul 'aish illa suhbatul fuqara humus salatinu wassadatu wal umara. Tidak ada kehidupan yang lezat, yang nikmat kecuali kehidupan mereka. Siapa mereka? Orang-orang saleh, para aulia. Mereka merupakan raja-raja yang sesungguhnya. Humus salatinu wassadatu wal umara. Mereka adalah amir, penguasa dan raja yang sesungguhnya. Kalau raja yang ada di dunia ini, raja-raja dunia atau juga yang berkuasa di dunia dengan jabatan, dengan pangkat, hanya pengakuan-pengakuan saja. Padahal mereka berbuat kerusakan. Sesungguhnya mereka banyak yang berbuat kerusakan. Raja, pemimpinnya sesungguhnya adalah orang-orang saleh, para aulia. Nahnul muluku haqiqatan la ghairuna, kata Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, seorang pemimpin aulia wali di zamannya. Kamilah raja yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Sementara raja-raja dunia hanya berbuat kerusakan dan kerusakan di muka bumi. Nah, kita yang kotor ini, yang banyak dosa ini, yang bodoh ini, yang banyak lalai, bahkan sering lalai kepada Allah Ta'ala, kita sedikit demi sedikit cantolkan, hubungkan hati jiwa kita kepada mereka, para aulia Allah, kepada orang-orang saleh, sehingga sedikit demi sedikit akan ada perubahan dalam sikap, dalam perilaku, kehidupan kita sehari-hari, ucapan perbuatan kita, gaya hidup kita, gaya makan kita akan berubah. Yang tadinya pakai tangan kiri jadi pakai tangan kanan kalau minum. Yang tadinya kalau minum berdiri jadi duduk, jongkok. Kalau nggak ada bangku ya jongkok. Ini buah daripada kita menghadiri majelis. Buah daripada kita belajar, menuntut ilmu ini untuk kita amalkan, untuk menjadikan kita memiliki sifat takut atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, doa fajar yang cukup panjang yang sedang kita baca, yang terakhir kita baca, Allahumma inni unzilu bika hajati. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dha'afa ra'yi wa qasura amali. Sampai situ ya? Hah? Apa sudah lewat? Oh, setelahnya. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi. Sampai situ. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa dha'afa anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa anta ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni raghibun ilaika. Di sini fa inni arghabu ilaika. Di kitab yang lain pakai isim fa'il raghibun. Di sini menggunakan fi'il mudhari arghabu. Fa inni arghabu ilaika atau fa inni raghibun ilaika fi was'alukahu ya rabbal alamin. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi. Ya Allah, walaupun lemah pendapatku lemah, wa dha'afa anhu amali, amalku lemah. Allah, dia pendapatku lalai, lemah, qasura pendek, lalai gitu, pendek. Qasura biasa diartikan pendek atau juga taksir, lalai. Wa ma qasura anhu ra'yi wa dha'afa anhu amali wa lam tablughu niyyati, dan tidak sampai niatku, au umniyati atau wa umniyati, angan-anganku. Umniyah, angan-angan. Walam tablughu niyati wa umniyati. Tapi di sini pakai au, bukan pakai waw, bukan pakai waw atof. Bukan wa tetapi au atau. Kalau wa kan dan artinya.
Walam tablughu niyati au umniyati, dan tidak sampai niatku atau cita-citaku atau angan-anganku min khairin dari kebaikan, wa antahu ahadan min ibadik yang kau janjikan kepada salah seorang daripada hambamu, au khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik, atau kebaikan yang kau berikan kepada salah seorang daripada makhlukmu, fa inni raghibun ilaika, aku juga menginginkannya ya Allah. Fa inni arghabu ilaika atau fa inni raghibun ilaika fi, aku juga menginginkan. Raghiba fi, kalau setelah raghiba yarghabu ada fi, artinya ingin, suka. Tapi kalau setelah raghiba yarghabu, setelah itu ada harfu an yang artinya dari atau an, maka artinya enggan. Seperti an nikahu sunnati faman raghiba an. Nah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Tapi kalau raghiba fi itu kebalikan, bukan enggan tetapi mau, ingin, menginginkan, mau. Tapi kalau raghiba an kebalikannya enggan, enggak suka. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Aba ya'ba juga artinya enggan, enggak mau. Nah, di dalam hadis ini subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Maka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggak mau masuk surga, yang enggan enggak mau masuk surga? Apakah ada orang yang enggak mau masuk surga? Nabi mengatakan man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, yang bermaksiat, yang enggak taat, berarti dia telah enggan, berarti dia enggak mau. Kita perhatikan Nabi mengatakan wa man asani faqad aba, yang bermaksiat, yang tidak tunduk, yang tidak mau patuh kepadaku, enggak mau ikut aku, berarti dia telah enggan. Faqad aba, aba ya'ba. Nabi enggak mengatakan waman asoni dakhalan nar, enggak. Begitu rahmatnya hati Nabi. Begitu kasih sayang cintanya Nabi kepada umatnya, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak mengatakan yang bermaksiat, yang enggak mau neraka, enggak. Berarti dia telah enggan. Subhanallah. Itu ada keindahan bahasa yang luar biasa. Dan hati Nabi yang luar biasa, rahmatnya, kasih sayangnya, kecintanya kepada kita sebagai umatnya. Nabi enggak mengatakan yang maksiat masuk neraka, enggak. Yang bermaksiat berarti dia telah enggan, enggak mau. Ketika ada satu jenazah seorang Yahudi non muslim lewat, Nabi mengatakan nafsun tafallatat anni ilal jannah. Nafsun tafallatat anni ilal jannah. Nafsun tafallatat anni. Ada satu jiwa dia jauh. Dia mental jauh dariku. Dia menjauh dariku, dia terlepas dariku, masuk ke neraka. Tafallatat anni ilan nar. Tafallatat anni ilan nar. Ada satu jiwa, kesian itu satu orang tadi yang lewat, jenazah yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu, dia terlepas jauh dariku, terlepas dariku dan masuk ke dalam neraka. Nabi sedih ketika ada melihat satu jenazah yang tidak beriman, yang non muslim, seorang Yahudi. Nabi berharap semua manusia ini masuk surga. Nabi berharap semua umatnya itu masuk surga, enggak dia masuk neraka. Dan tugas Nabi, tugas para ulama-ulama, pewaris-pewaris Nabi, mereka menyelamatkan orang dari neraka ke surga, membawa orang dari kesesatan kepada kebenaran, mengevakuasi orang dari neraka ke surga. Anehnya ada saudara-saudara kita yang muslim dikatakan ente kafir lah. Ya udah jelas-jelas muslim dibilang kafir, dibilang ente sesat neraka, ente bid'ah, sesat neraka. Tugas ulama itu menyelamatkan, mengevakuasi dari neraka ke surga. Yang maksiat kepada ibadah, yang lalai kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir aja harus kita dekati. Yang lalai kita dekati, kita rangkul. Kita dekati dengan penuh kasih sayang. Ini enggak, yang muslim, yang udah jelas-jelas muslim, yang beriman kepada Allah Ta'ala dibilang sesat neraka, ente ini salah, ente ini neraka. Ini bertolak belakang dengan misi para nabi dan para ulama-ulama sebagai pewaris Nabi. Misinya mereka menyelamatkan orang dari neraka ke surga, evakuasi, diselamatin.
Seperti Nabi mengatakan, nafsun tafallatat anni ilan nar. Satu sosok, satu jiwa, dia terlepas dariku, mental terlepas dariku, masuk ke dalam neraka. Nabi sedih melihatnya. Nah, seharusnya ketika kita menasihati orang, kita menyampaikan kebaikan kepada seseorang, saudara, kerabat, tetangga kita, teman dan sahabat-sahabat kita, harus ada kasih sayang, harus ada tawadhu, ada rahmat, dan juga dengan husnudzon, penuh rahmat, penuh kasih sayang, dengan tawadhu. Tapi kalau dengan sombong, dengan mengatakan ente neraka, ente bid'ah, ini gimana? Masa dakwah begitu? Bukan cara dakwah, bukan cara dakwahnya Nabi, bukan cara dakwahnya para ulama-ulama salafus salihin. Seperti itu. Fa inni raghibun ilaika atau fa inni arghabu ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin, dan aku memintanya, wa as'alukahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami yang menjadi petunjuk, menuntun orang, menunjukkan orang kepada kebaikan, muhtadin, dan yang mendapatkan petunjuk. Ghairu dhallina wala mudhillin, tidak sesat dan tidak menyesatkan. Jadikanlah aku orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang juga yang memberikan petunjuk, menuntun dan mengarahkan orang kepada kebaikan, dan juga mendapatkan daripada kebaikan dan petunjuk tersebut. Tidak menjadi orang yang sesat, bukan yang sesat dan menyesatkan. Ghairu dhallina wala mudhillin. Harban li a'daik, memerangi atau memusuhi musuh-musuhmu, memerangi musuh-musuhmu. Wasilman li auliyaik, dan menyelamatkan para kekasihmu, auliamu. Jadi kalau kita memerangi orang-orang yang menjadi musuhnya Allah Ta'ala, orang-orang kafir harbi yang jelas-jelas mereka menentang Allah, mereka durhaka kepada Allah, mereka berbuat kerusakan, dan mereka memerangi kaum muslimin, mereka membunuh kaum muslimin, mereka mencaci maki kaum muslimin, mereka menyakiti kaum muslimin, menzalimi kaum muslimin. Itu jelas-jelas yang kafir harbi. Kita juga mengatakan harban li a'dai, kami memerangi atau memusuhi musuh-musuhmu. Wasilman li auliyaik, dan menyelamatkan para kekasihmu, menyelamatkan para wali-walimu. Wasilman li auliyaik, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menyelamatkan, yang memberikan keselamatan kepada para kekasih-kekasihmu ya Rabb. Dan juga jadikanlah kami orang-orang yang tidak suka karena engkau memusuhi mereka, maka jadikanlah kami juga orang-orang yang memusuhi mereka. Nuhibbu bihubbikan nas, kami mencintai, menyukai yang dengan bihubbika annas, dengan kecintaanmu kepada manusia. Nuhibbu bihubbika annas, kami mencintai, menyukai dengan kecintaanmu kepada makhluk, kepada manusia. Jadi ketika kita mencintai manusia, mencintai orang lain semata-mata karena Allah, bihubbika, dengan kecintaanmu, bihubbika, dengan kecintaanmu kepada manusia, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, kepada binatang, hewan sekalipun. Pernah suatu kali Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah, ulama wali besar, Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah taala, beliau menemukan seekor binatang anjing yang sakit, katakan kayak budukan gitu ya. Ada anjing udah najis mughalladhah, dagingnya haram, nggak boleh kita konsumsi, semua yang ada di tubuhnya itu najis, liurnya, darahnya, semuanya najis. Tetapi ketika dia sakit budukan begitu, diambil sama Imam Ahmad Ar-Rifai, lalu beliau obati. Dibawa pulang ke rumahnya, diobati sampai sembuh. Setelah sembuh baru dilepas. Ya tentu ya kita cuci. Setelah itu dicuci tangan kita yang habis megang anjing tadi 7 kali basuhan, salah satunya dengan air, cara menghilangkan najis mughalladhah. Itu subhanallah. Sampai serendah ya. Serendah binatang anjing pun dicintai dan disayangi oleh seorang waliullah yang bernama Imam Ahmad Ar-Rifai. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Boleh dibaca yarhamkum atau yarhamukum, mimnya sukun atau dhammah, ada dua, boleh dibaca dua qiraah.
Nabi bersabda dalam hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang mencintai, yang mengasihi orang lain, makhluk yang lain, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, kasihi, cintai orang yang ada di muka bumi, maka makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat akan mencintai kalian, akan mengasihi kalian. Ada seorang waliullah sedang mengajar. Kalau nggak salah di Hadramut namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah ta'ala. Sedang dengan murid-muridnya di masjid lagi di pengajian. Nah biasa di sana kan tengah-tengah masjid itu tuh plong gitu. Jadi nggak ada atapnya bagian tengahnya itu. Bagian tengah bagian masjid itu tuh blong. Nah, nggak ada atapnya karena di sana jarang hujan. Jadi ada anak burung jatuh. Tiba-tiba pluk anak burung jatuh di tengah-tengah jamaah. Ya kayak kita di sini tengah-tengah gitu ya. Subhanallah, dilihat sama beliau, oh ada emaknya di atas, ada induknya itu burung. Maka Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas memerintahkan kepada jamaah semua untuk keluar. Ayo kita keluar dulu, kita keluar semuanya. Kita keluar, biar supaya ini anak burung diambil sama induknya, sama ibunya. Kesian ibunya nungguin tuh, takut dia mau ngambil anaknya, takut sama kita, dia nggak berani karena ada kita. Maka kita keluar sekarang semuanya. Disuruh keluar semua jamaahnya. Sebanyak itu yang hadir disuruh keluar karena kecintaannya kepada makhluk Allah Ta'ala. Kecintaannya kepada makhluk Allah. Seekor burung yang masih anak-anak akan diambil sama induknya, sama emaknya. Emaknya nungguin itu di atas. Emaknya nungguin. Banyak kisah-kisah para aulia yang seperti itu. Bagaimana juga bahkan ada seorang waliullah juga yang ketika itu mau sholat berjamaah ke masjid. Mau sholat berjamaah ke masjid, mengambil jubahnya, lengan jubahnya namanya kum, kaf, mim. Lengan jubahnya itu dimasukin sama kucing. Lengan jubahnya dimasukin oleh kucing. Wah ini lagi mau dipakai jubahnya nih. Diambil pelan-pelan, bagian yang ditiduri sama kucing dipotong. Bagian yang ditiduri sama kucing, ya Allah dipotong. Ya dengan lengan baju yang buntung dia pergi ke masjid sholat berjamaah dengan lengan baju yang buntung karena ditidurin sama kucing tadi. Selesai dari berjamaah di masjid, pulang ke rumahnya itu kucingnya udah kabur, udah pergi. Kucingnya udah pergi, sisa potongan lengannya tadi itu diambil lagi, disambung, dijahit, disambung kembali. Subhanallah. Kalau kita boro-boro bisa begitu ya. Kita usir, kita ambil aja tuh kucing, masa bodoh dia mau bangun, dia mau gimana. Emang kita pikirin, kalau kita kan begitu. Kita nggak pikirin, kita ganggu tuh kucingnya lagi tidur. Bahkan mungkin nggak tidur aja kita ganggu. Nggak tidur kita ganggu, lagi tidur pun kita ganggu juga. Allah. Ada yang disenggol, ada yang naudzubillah, ada yang lebih galak lagi, lebih sadis lagi ditendang. Itu kucing datang udah kagak dikasih ditendang lagi. Udah kagak ngasih makanan. Itu kucing cuma minta ikan doang, minta sepotong daging, sepotong ikan doang. Dia nggak minta duit 1 juta, kagak. Dia nggak minta duit banyak. Nggak minta beras sekarung, ikan 10 kilo itu kagak. Daging sekian. Cuma minta sekedarnya buat dia. Kalau kita udah nggak bisa ngasih, ya jangan kita sakiti, jangan kita tendang, ditendang, disambit, dilempar, la ilaha illallah subhanallah. Dan beruntung rumah-rumah yang dicintai oleh kucing, yang suka disukai kucing, yang didatangi kucing. Yang didatangi kucing berarti kucing itu suka, cinta itu yang punya rumah sahibul bait. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Banyak para aulia yang memiliki kisah-kisah seperti itu, yang kecintaan mereka kepada makhluk Allah Ta'ala, kepada hewan, binatang sekalipun. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Dan kami memerangi musuh-musuhmu yang menentangmu daripada makhlukmu. Wa nu'adi bi'adawatika, dengan permusuhanmu, karena engkau memusuhi mereka, karena engkau memerangi mereka, karena engkau enggak suka kepada mereka, daripada orang-orang yang melanggar perintahmu. Man khalafaka khalafa yukhalifu mukhalafatan. Siapa yang menentangmu daripada makhlukmu atau manusia.
Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah atau wa minkal ijabah. Di dalam kitab nuskhah yang lain wa minka, bukan wa 'alaika. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa hadzal judu 'alaika tuklan. Ada di kitab yang lain wa minka. Di sini wa 'alaika. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu 'alaika tuklan. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Ya Allah, inilah doa kami, inilah doaku, wa minkal ijabah atau wa 'alaikal ijabah, dan atasmu atau darimu pengabulannya, penerimaannya. Wa hadzal juhdu 'alaika, wa hadzal juhdu di sini juga sama wa hadzal juhdu ya. Wa hadzal juhdu 'alaika tuklan. Jadi kadar usaha kami, al-juhud bi dhammil jim, dengan dibaca dhammah jimnya, wa hadzal juhdu, bukan jahdu. Wa hadzal juhdu artinya usaha kami. Inilah kadar usaha kita, kebisaan kita, semampu kita yang kita usahakan. Wa 'alaika tuklan, dan kepadamu berserah diri. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya dzal hablis syadid, atau Allahumma hadza, atau ada lagi dzil hablis syadid. Dzil hablis syadid yang kita baca di dalam kitab Khulasatul Madad Habib Umar, di kitab Khulasatul Madadin Nabawi, dzil hablis syadid wal amri rasyid, as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud. Pakai dzil hablis syadid. Di sini juga ada dzil hablis syadid. Sementara di sini pakai Allahumma ya dzal hablis syadid. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya apa tadi, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dzil hablis syadid, yang memiliki tali yang maksud adalah ya kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tali agama yang kuat, syadid yang kokoh. Dzil hablis syadid wal amri rasyid, dan perkara yang penuh dengan petunjuk. Perkara yang penuh dengan petunjuk. Al-habl, habl artinya tali. Dzil hablis syadid, tali yang kokoh. Tali maksudnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tali agama yang kokoh, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan petunjuk. Itu yang kita minta kepada Allah di dalam doa fajar ini. Dzil hablis syadid wal amri rasyid, as'alukal amna yaumal wa'id. Aku memohon rasa aman, pengamanan, keamanan. As'alukal amna yaumal wa'id, di hari ketika wa'id, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga al-wa'ad janji. Wa'ad janji, kalau wa'id ancaman. Al-wa'ad janji, kalau wa'id ancaman. Itu perbedaan antara al-wa'du dengan al-wa'idu. Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Al-wa'du dain, atau ada makalah ulama, wa'dul karimi dain, janji orang yang mulia itu hutang. Kalau wa'id setelah ain ada ya-nya, wa'id artinya ancaman. Kalau al-wa'du apa? Janji. Al-wa'du janji, kalau wa'id ancaman. Beda, janji sama ancaman beda. Al-wa'du dainun, al-wa'du dain, janji itu hutang. Kalau wa'id ancaman. Ada al-wa'ad, ada al-wa'id. As'alukal amna yaumal wa'id, aku memohon keamanan darimu ya Rabb, ya Allah. Yaumal wa'id, di hari ada ancaman Allah ketika engkau mengancam makhluk-makhlukmu saat itu. Wal jannata yaumal khulud, dan aku memohon kepadamu, meminta kepadamu surga. Surga yang kekal, di hari yang kekal. Yaumal khulud wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud, bersama para muqarrabin, orang-orang yang dekat kepadamu. Orang-orang yang dekat kepadamu. Ma'al muqarrabina syuhud wa ruk'is sujud. Wa ruk'is sujud sama di sini juga. Kalau di sini enggak pakai wawu. Ma'al muqarrabina syuhud, langsung ar-ruk'is sujud. Ma'al muqarrabina syuhud ar-ruk'is sujud, enggak pakai wawu. Sementara di sini ada wawunya. Ya sama, enggak apa-apa mau baca tanpa wawu atau pakai wawu, enggak masalah. Ya, mungkin nanti antum dapetin di kitab yang lain ada sedikit perbedaan. Ada sedikit berbeda mengenai kalimat-kalimatnya, atau ada beberapa kata gitu.
Ada beberapa kata yang berbeda. Tapi ngomong-ngomong udah diamalin apa belum nih? Dibaca nggak nih doa fajar sebelum subuh nih? Sebelum qomat dibaca ini. Dibaca, alhamdulillah kita dengan santri tiap hari baca ini doa fajar sebelum subuh. Setelah sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnatul fajar, kita baca ini doa fajar. Jangan buru-buru qomat. Ini pengen buru-buru mulu ya. Bawaannya pengen buru-buru mulu. Mungkin takut kesiangan, takut kehabisan nasi uduk kali ya. Takut kagak kebagian nasi uduk. Bawaannya pengen buru-buru aja. Nggak tahu kalau di Baitur Rahman ini di sono, belah sono. Bukan di Baitur Rahman, bukan. Di Baitur Rahman mah kagak beda lagi. Kagak salah lagi kali ya. Ar-ruka'is sujud wal mufina laka bil uhud wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud. Bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruka'is sujud, ahli ruku dan ahli sujud yang menepati janji. Wal mufina laka bil uhud. Al wafa artinya menepati, orang yang menepati janji. Al wafi orangnya disebut wal mufina laka bil uhud, orang-orang yang menepati janji kepadamu. Uhud jama dari ahdun, ain ha dal, ahdun jamanya uhud. Wal mufina laka bil uhud, orang-orang yang menepati janji hamba-hambamu yang mulia. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau adalah maha penyayang, rahim dan wadud, yang maha mencintai. Wa anta taf'alu ma turid, dan engkau mengerjakan, melaksanakan yang engkau inginkan. Arada yuridu, engkau mengerjakan, melaksanakan yang engkau inginkan. Iradahnya Allah Ta'ala yang terjadi, yang akan terjadi pasti iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Iradah kita yang kita kehendaki belum tentu terjadi, tapi yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Anta turid wa ana urid, walakin Allah yaf'al ma yurid. Anta turid wa ana urid walakin Allah yaf'al ma yurid, kata pepatah ulama. Kamu punya keinginan, saya punya keinginan, tapi Allah Ta'ala yang berbuat, yang terjadi, yang Allah Ta'ala buat, yang diinginkan oleh Allah. Keinginan Allah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Anta turid wa ana urid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i pernah mengatakan masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Yang engkau kehendaki, yang engkau inginkan pasti terjadi ya Allah, walaupun aku tidak menghendakinya. Sebaliknya yang aku kehendaki, yang aku inginkan, engkau tidak menginginkan, tidak mungkin terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala dha mananta wa hadha khadalta wa dha ka'anta wa dha lam tu'in. Khalaqtal ibada ala dha mananta wa hadha khadalta. Engkau menciptakan hamba-hambamu manusia, ada yang engkau anugerahkan nikmat, ada yang engkau hinakan, ada yang engkau rendahkan, ada yang engkau angkat, ada yang engkau jatuhkan. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa dha ka'anta wa dha lam tu'in. Ini engkau tolong, ya ini tidak engkau tolong. Ya ini engkau tolong, ya ini tidak. Semuanya ada hikmah di balik itu. Al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud. Al-mufina laka bil uhud. Al-mufina ini sifat al-wafa, janji setia, yang setia akan janji. Ini orang ya di zaman sekarang yang mungkin kita, bukan orang lain, kita yang namanya kesetiaan dengan janji setia tuh Allah. Siapa yang suka menunaikan janji, yang setia dengan janjinya, itu Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang setia dengan janjinya. Kita janji mau datang, padahal janji nggak mau datang nih. Insya Allah ya, insya Allah. Padahal janji dalam hati kamu datang. Diajak besok datang ya, insya Allah. Insya Allah doang. Jadi insya Allahnya bukan besok mau datang, bukan dia menggantungkan dengan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, enggak, bukan. Tetapi cuman pura-pura insya Allah, padahal dalam hatinya niat enggak mau datang. Besok datang ya, besok hadir ya, maulid, besok hadir ya ke majelis, ya insya Allah. Padahal dalam hatinya malas, ogah. Yang setia dengan janji. Atau penolong-penolong Nabi, hawari, yang disebut dengan hawari. Kalau Nabi Isa punya hawariyun, punya penolong dan pengikut setia, an-nasir al-khalis,
an-nasirul khalis. Jadi hawari itu adalah pengikut dan penolong setia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariya az-Zubair. Setiap nabi itu punya hawari, punya pengikut penolong setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awam. Sahabat Zubair ibnul Awam. Sayyidina Zubair bin Awam ini sepupu sama Nabi. Sama Rasulullah sepupu. Ibunya Zubair bin Awam ini bibinya Nabi. Jadi anak bibinya Nabi, ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sementara ayahnya beliau Zubair bin Awam bin Khuwailid. Jadi keponakan Siti Khadijah, Khadijah binti Khuwailid. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Sayyidatina Khadijah istrinya Nabi yang mulia, Khadijah binti Khuwailid. Jadi keponakan Sayyidatina Khadijah, keponakan Siti Khadijah. Keponakan istrinya Nabi itu keponakan Siti Khadijah. Sementara dari ibunya itu bibinya Nabi, sepupu sama Nabi. Jadi sepupu Nabi dan keponakan Siti Khadijah, Zubair bin Awam, salah seorang dari al-ashra al-mubasyirin bil jannah, satu dari 10 sahabat yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Nabi, sudah mendapatkan kabar gembira bisyarah. Ada 10 sahabat selain Khulafaur Rasyidin yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, ditambah ada 6. Ya, 6 orang ini dikumpulkan oleh Imam Al-Busiri di dalam qasidah mudhariyahnya. Penyusun burda, setelah beliau menyusun burda, ada juga qasidah mudhariyah. Kenapa disebut qasidah mudhariyah? Karena di situ ada sebutan kakeknya Nabi yang bernama Mudhar, Sayyidina Mudhar. Ya Rabbi shalli 'alal mukhtari min mudharin wal anbiya wa jami'ir rusli ma dzukiru wa salli rabbi 'alal hadi wa syi'atihi wa sahbihi man li tayyidin qad nasharu wa jahadu ma'ahu fillahi wa jatahadu wa hajaru wa lahu awwa wa qad nasaru. Itu panjang qasidah mudhariyah. Di situ disebutkan oleh Imam Al-Busiri, Sa'dun Sa'id bin Auf Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun Ghuraru. Sa'dun Sa'id bin Auf Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun Ghuraru. Sa'dun Sa'id bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari 6 orang, yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'dun Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Auf, Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah. Sa'dun Sa'id bin Auf Talha bin Ubaidillah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah al-Jarrah, dan wa Zubairun Sadatun Ghurur, dan Zubair bin Awam. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah al-Jarrah, Zubair bin Awam. 6 sama yang 4 Khulafaur Rasyidin, jadi 10 al-ashra al-mubasyirin bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas, apalin tuh? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah al-Jarrah, dan Zubair ibnul Awam atau Zubair bin Awam. Nah, nama Tolha ini bisa buat laki, bisa buat perempuan. Nah, ini sahabat laki-laki Tolha namanya. Ada tak marbutohnya, to, lam, ha, tak marbutoh, Tolha. Biasanya ya ada tak marbutohnya kan nama perempuan, Aisyah, Khadijah, Fatimah, itu kan ada tak marbutohnya, tak yang bulat, tak marbutoh. Tapi ini nama orang laki Tolha. Hamzah ada tak marbutohnya juga, Hamzah. Nama orang laki Hamzah. Tapi kalau Talha bisa buat laki, bisa buat perempuan. Nama perempuan ada yang namanya Talha. Di kalangan orang Arab, Talha nama perempuan juga. Tapi nama juga bisa buat orang laki. Kalau di Indonesia mungkin, ya kalau orang Indonesia nih, nama apa yang bisa buat laki, buat perempuan? Ayo coba. Bisa buat laki, bisa buat perempuan. Ayo coba, nama apa itu? Nama Endang. Endang kan ada Endang, ada Endang. Endang kadang-kadang laki, tapi juga ada Endang perempuan. Ada Endang, Bu Endang, Mbak Endang. Iya. Bisa buat laki, bisa buat perempuan atau Endang. Tapi bisa dibaca Endang atau juga Endang.
Ada di sana di Halim tetangga saya almarhum Haji Endang, orang Garut, Haji Endang. Tapi ada juga nama perempuan Endang. Nah, di dalam nama orang Arab itu yang bisa buat laki bisa buat perempuan diantaranya Tolha. Makanya kata para ulama, kalau ada bayi keguguran belum diketahui jenis kelaminnya entah laki atau perempuan, kasih nama yang bisa buat laki bisa buat perempuan seperti Tolha. Nah, itu tuh. Jadi kalau ada bayi keguguran belum jelas nih jenis kelaminnya apaan nih, laki apa perempuan belum ketahuan jenis kelaminnya, alat kelaminnya mungkin masih ngumpet belum kelihatan, maka kasih nama yang bisa buat laki juga bisa buat perempuan seperti Tolha. Sa'dun Sa'id bin Aufin Tolhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun Ghuraru. Al-Ashra al-Mubashirina bil Jannah. Sayyidina Zubair bin Awam itu tadi sepupunya Nabi karena ibunya Sofia binti Abdul Muthalib dan keponakan Sayyidatuna Khadijah yang merupakan hawarinya Nabi. Apa itu hawari? Sebagai penolong, pengikut setia. Penolong atau pengikut setia. Dulu ada Kiai Dadang Hawari. Iya, Dadang Hawari ada. Apa Profesor Doktor Dadang Hawari. Itu hawari artinya itu penolong, pengikut setia. An-Nasir al-Mukhlis. Nabi mengatakan inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariya az-Zubair. Setiap nabi itu punya hawari, penolong dan pengikut setia, dan penolong pengikut setiaku, hawari dari umatku adalah Zubair ibnul Awwam. Masih muda. Waktu masuk Islam ada yang mengatakan usia 16. Sebagian ahli sejarah mengatakan waktu masuk Islamnya usia 12, 14, masih muda banget, masih belia, masih ABG, masih anak-anak usia belasan masuk Islamnya. Tapi sahabat. Nah, Sina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi wafat masih belia banget. 14, 15 usianya. Tapi walaupun masih muda, masih anak-anak, luar biasa. Jangan lihat usianya. Sahabat itu walaupun masih muda, dewasa, mandiri, luar biasa. Nggak kayak anak sekarang, cengeng. Masih anak-anak, masih manja, masih kolokan, belum bisa mandiri. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan kepada beliau ketika Nabi masih hidup. Nabi wafat aja usia 14-15. Jauh sebelum Nabi wafat. Nabi mengatakan, ya gulam, ini apa? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ada di hadis arba'in tuh. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ya Allah, ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, wahai remaja, gulam itu anak-anak. Gulam biasanya anak-anak yang baru mencapai usia baligh atau menjelang baligh. Ya gulam inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat, beberapa ilmu, masalah-masalah. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, pelihara Allah, maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa artinya? Masa kita jagain Allah? Maksudnya gimana nih? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga aturannya, jaga batasan-batasannya, jangan kita langgar. Perintahnya kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan, kita amalkan itu. Maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Ini masih anak-anak. Udah diajari ilmu-ilmu yang luar biasa. Seperti mungkin kalau kita gak paham, kita udah tua gak paham. Jagalah Allah, maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Pertolongannya ada dengan cepat, segera di hadapanmu. Jika kita menjaga Allah, melaksanakan perintahnya, kita menjaga aturan-aturan dan batasan-batasannya, maka Allah Ta'ala pertolongannya akan mudah kita dapatkan. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ini masih anak-anak. Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima perang, mimpin pasukan perang usianya 17-18. Sayyidina Khalid ibn Walid yang dijuluki Saifullahil Maslul,
Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul. Saifullah, pedang Allah. Makanya Sayyidina Khalid bin Walid walaupun beliau banyak sekali berkali-kali ikut peperangan dan menjadi panglima perang, nggak pernah terkalahkan, subhanallah. Di antaranya karena di kepala beliau, di kufiah beliau, di peci di kufiah beliau itu ada rambutnya Rasulullah. Di kufiahnya ada rambutnya Nabi, diselipin ada rambutnya Nabi. Pernah suatu kali ketika dalam satu peperangan jatuh itunya kufiahnya. Kopiahnya jatuh ke bawah. Ya Allah. Kopiahnya, pecinya jatuh. Sementara di dalam kopiah itu ada rambutnya Nabi. Sampai beliau nyaris akan terbunuh. Masuk dalam barisan orang kafir. Agar tidak diinjak oleh mereka. Biar supaya kopiahnya itu tidak diinjak oleh orang-orang kafir. Kenapa? Bukan semata-mata kopiahnya. Karena di dalam kopiah itu ada rambutnya Nabi. Dan sampai rambutnya Nabi terinjak-injak oleh orang-orang kafir. Makanya beliau sampai nyaris hampir terbunuh. Allah, masuk dalam barisan orang-orang kafir. Tapi meninggalnya bukan di medan perang, subhanallah. Karena apa? Karena dijuluki Saifullah, pedang Allah. Nanti orang kafir, seandainya Khalid bin Walid meninggalnya di medan perang, mereka orang kafir akan mengatakan pedang Allah Ta'ala patah. Pedang Allah patah. Kalau Khalid bin Walid terbunuhnya di medan perang, maka orang kafir akan mengatakan pedang Allah telah patah. Karena beliau dijuluki pedang Allah. Khalid bin Walid. Tapi ayahnya kafir, Walid bin Mughirah. Ayahnya Walid bin Mughirah termasuk pembesar orang kafir. Gembongnya orang kafir, musuh Nabi bebuyutan. Musuh besarnya Nabi Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Abu Jahal dan yang lainnya. Itu di antara pembesar orang kafir musuhnya Nabi Walid bin Mughirah. Anaknya masuk Islam jadi panglima perang, sahabat mulia, sahabat besar. Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah. Walid wau lam ya dal. Bukan Walid, kalau Walid ayah bapak Walid. Ini Walid bin Mughirah. Abu Jahal juga anaknya masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal. Walaupun sekelas separah Abu Jahal tapi anaknya masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal. Makanya jangan nyaci maki Abu Jahal, jangan ngatain Abu Jahal di depan anaknya, kata Nabi, nanti dia sakit sedih hatinya. La ilaha illallah. Ini mengenai pertanyaan al-insan, an-nas, al-bashar. Ini perinciannya penjelasan. Walaupun semuanya itu manusia, tetapi memang ada maknanya masing-masing. Ada maknanya al-insan, an-nas, al-bashar. Selain itu apa lagi? Al-ins. Al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini kurang nih, bukan tiga, ada al-ins, al-insu, al-insanu, an-nasu, al-basharu, al-insu. Apakah benar di akhirat nanti selain adanya Shiratal Mustaqim ada pula jembatan yang disebut apa? Jembatan Qisas, Qantharah. Apa Qantharah ya? Jembatan Qisas. Shiratal Mustaqim jembatan cuma satu, yang di kanan kiri itu ada kalalib namanya. Di kanan kirinya kalalib, kayak garpu besar gitu yang siap menerkam kita. Kalau yang saya tahu ada kalalib. Kalau Qantharah ini jembatan Qisas, dia mah jembatan Qisas mungkin sebelum Shiratal Mustaqim, sebelum jembatan Sirat. Kalau yang saya tahu kanan kiri jembatan Sirat itu ada yang disebut dengan kalalib. Kalalib kayak semacam kayak garpu besar gitu yang akan menjerumuskan kita biar supaya kita jatuh. Biar supaya kita terpelanting, masuk terperosok ke dalam neraka. Jembatan Sirat yang disebut dengan kalalib. Kalau Qantharah wallahu alam, coba kita lihat dulu di kitabnya Qantharah nih. Jembatan Qisas disebut, ini siapa yang nanya nih? Pak Rahman. Nah. Di kitab apa? Di hadisnya Bukhari juga. Jadi Qantharah itu adalah di mana orang-orang zalim dan sebagainya itu saling membunuh di jembatan itu. Saling membunuh ya. Untuk menghapus dosa-dosanya mereka. Mereka saling membunuh tuh tidak di Sirat, tapi di Al-Qantharah itu.
sebelum sirat. Iya. Sebelum sirat itu adanya, sebelum sirat. Kalau yang tahu sebelum sirat, ha. Nah, sebelum sirat. Jadi di Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Saya bacanya di hadis yang dari Imam Bukhari-nya itu, Kitab aslinya apa terjemahannya? terjemahannya. Terjemahan. Kalau yang terjemahan hati-hati juga tuh, sekarang banyak orang-orang di luar kita, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menerjemahkan ada yang menyimpang kadang-kadang tuh. Ya, bukan masalah ini, ada beberapa masalah, bahkan ya bukan sedikit, banyak, cukup banyak. Ada yang bahasa Arabnya juga, ada yang hadisnya bahasa Arabnya. Kalau yang terjemahnya sudah banyak, terjemahnya itu disimpang siurkan, disalahgunakan oleh mereka, disalahfahami oleh mereka, tidak sebagaimana pemahaman ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu teman saya juga menemukan berkali-kali di kitab-kitab yang terjemahan. Jadi setelah kita baca yang terjemahan, kita lihat yang kitab aslinya, yang teks bahasa Arabnya. Itu ada beberapa masalah, atau ada juga yang dihilangkan oleh mereka, di sebagian percetakan milik mereka dihilangkan. Ada beberapa kalimat penjelasan ulama-ulama dihilangkan oleh mereka. Penjelasan Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, misalkan Imam Suyuti atau Imam Fulan, itu penjelasannya, syarah-syarahnya atau Syekh Nawawi, itu ada yang dibuang oleh mereka, ya karena tidak sesuai dengan akidah mereka, bertentangan, tidak sesuai dengan pemahaman mereka, keyakinan mereka. Padahal ini keyakinan yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita banyak temukan dari kitab-kitab yang terjemahan, khususnya dari percetakan mereka, atau yang diedit oleh mereka, atau yang dibuat oleh mereka, orang-orang yang di luar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dikatakan di dalam makalah ulama, man kana syekhuhu kitabuh fa khata'uhu aktsaru min sawabuh. Ya, kalau secara nahwu sih min sawabi jar majrur, tetapi ini bahasa amiyah. Bahasa amiyah. Man kana syekhuhu kitabuh, siapa yang syekhnya, gurunya, kitabnya, kitab itu menjadi gurunya, siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya, maka akan lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Fa khata'uhu aktsar min sawabuh atau min sawabi. Maka salahnya akan lebih banyak dibanding benarnya. Sekarang banyak di kampus-kampus, anak-anak sekolah, gurunya juga pakai kitab yang terjemahan. Misalkan kitab hadis, ilmu fikih yang terjemahan. Ya seharusnya gurunya yang berbahasa Arab. Nah, kita khawatir itu ada terjemahan dari mereka yang disalahfahami. Mereka menerjemahkan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini doa fajar. Ya kita baca nanti sebelum subuh, dibaca bareng-bareng sama-sama. Enggak lama, enggak sampai 10 menit ini. Enggak sampai 10 menit dibaca sama-sama. Kan kitabnya di sini. Kan kitabnya nggak dibawa pulang, ada di masjid kan ya? Ada. Jadi sebelum subuh nanti baca doanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'ti wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tuzakki biha amali wa tubayyidhu biha wajhi, hingga akhirnya. Hanya sekitar nggak sampai 10 menit, 5 menitan lah. Sekitar 5 atau 7 menitan. Nah, waktu subuh kan masih lumayan panjang, 1 jam lebih. Kecuali mungkin waktu subuh cuma 10 menit. Atau kita kesiangan, di waktu tinggal 5 menit lagi habis, 10 menit lagi, jangan baca doa fajar, itu langsung sholat. Langsung sholat subuh. Nanti doa fajarnya diqadha. Lah kok bisa diqadha? Bacaan-bacaan, wirid-wirid itu, doa-doa dan amalan-amalan sunnah bisa diqadha. Umpama kita belum sholat sunnah fajar, kita di rumah sendirian, tapi di masjid ada yang berjamaah. Pas kita masuk masjid, orang udah pada sholat berjamaah. Imam sudah mulai sholat subuh, langsung kita ikut. Nah, saya belum sholat sunnah fajar nih. Nanti sholat sunnah fajarnya setelah isyraq. Setelah isyraq terbit matahari, kita baru sholat sunnah fajar. Kita qadhaan. Kita belum sholat duha, lupa. Pas sudah waktu zuhur, baru ingat, ya Allah saya belum sholat duha nih. Habis zuhur nanti qadha duha. Boleh diqadha. An-nawafil tuqadha. Ibadah-ibadah sunnah atau sholat-sholat nafilah yang sunnah nawafil itu tuqadha, bisa diqadha. An-nawafil tuqadha. Wa mujalasatul ikhwan la tuqadha. Sementara duduk berkawan dengan orang-orang saleh, sahabat-sahabat yang baik yang saleh, itu enggak bisa diqadha. Jadi umpama ba'dal maghrib kita kedatangan tamu jauh, teman, sahabat, kerabat dari jauh, dari luar kota.
Jangan mentang-mentang kita habis maghrib baca Quran, baca ratib, terus kita cuekin tuh tamu. Kita biarin dia di luar, kita nggak terima. Salah ente. Mentang-mentang ente pengen istiqomah nih, anak badal maghrib pengen istiqomah, pengen baca Quran, pengen baca ratib, ntar dulu. Kalau ente tetap baca, tamu dibiarkan di luar, salah. Berarti bodoh, nggak ngerti, nggak belajar. Kita layani tamu dengan baik, servis dengan sebaik-baiknya. Kita menghormati tamu lebih utama daripada kita mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kecuali itu tamu emang yang biasa nongkrong di rumah kita tiap hari, tetangga teman kita dekat rumah, terus dia badal maghrib datang ke rumah, mau ngapain? Mau ngajak ngopi bareng, mau nongkrong bareng, mau kongko alias kongres. Tahu kongres? Kongko yang nggak beres-beres, kongres mulu. Kongko-kongkonya nggak beres-beres, kongko berjam-jam dari jam 9 sampai tengah malam, dari tengah malam sampai subuh, tinggal kongko mulu. Nah kalau ada temen yang begitu ngajak kongko itu ngobrol bareng, ngopi bareng gitu, ya tinggalin, kita ke masjid. Itu kan tamu, wah saya hormati tamu, salah, itu salah, nggak ngerti. Tamu tiap hari sering ketemu, sering nongkrong bareng gitu, tinggalin, kita ke masjid, taklim, ngaji. Ada pengajian, ke majelis ilmu, atau kita di rumah baca Quran, baca ratib. Kecuali tamu yang jarang, lama gak ketemu, ada urusan penting, saudara, kerabat, orang soleh, apalagi ulama, orang baik. Dan kita badal maghrib tinggalkan kegiatan-kegiatan amalan-amalan sunnah kita, nanti diqodho di malam hari. Apapun wirid-wirid hizib-hizib begitu juga. Misalkan tadi ba'da asar saya belum baca waqiah, lupa, ya udah badal maghrib baca waqiahnya, atau ba'da isya tengah malam sebelum tidur. Umpama amalannya dia malam baca hizib Imam Nawawi, ya Allah, lupa semalam nggak baca hizib nih, udah bacanya subuh pagi. Jadi amalan-amalan hizib, wirid, apapun namanya itu, atau juga doa-doa, zikir-zikir, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya termasuk sholat sunnah bisa diqodho di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya yang sempurna kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, ya Rabbana